sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hanguskan ruang guru di sebuah sekolah dasar di 50 kota. Pengedar narkoba di Dharmasraya berusaha kabur lewat pintu belakang rumahnya saat akan ditangkap polisi. Kesaksian penumpang, sopir bus bertukar usai istirahat di Bukit Tinggi. Peristiwa kebakaran kembali melanda sekolah dasar di 50 kota. 2 ruang guru di Sekolah Dasar Negeri 02 Sarilama, Kecamatan Harau, ludes dilalap si jago merah pada Selasa sore. Dalam sebuah rekaman video yang dilakukan warga, terlihat api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi, menghanguskan bangunan di sekolah dasar itu. Peristiwa kebakaran itu diketahui saat warga sekitar melihat api yang membesar di bagian atas bangunan. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isinya. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa itu berupaya melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Mobil pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api. Beruntung, ruang kelas tidak ikut terbakar. Demikian juga rumah sekitar aman dari kebakaran. Selain dokumen sekolah, peristiwa kebakaran juga menghanguskan laptop, komputer, infokus, dan barang elektronik lainnya. Persisnya yang pertama kali melihat masyarakat sekitarnya, Pak. Anak-anak yang bermain di sekitar sekolah meneriakkan kepada tetangga-tetangga bahasanya ada api di loteng sekolah seperti itu, Pak. Itu ruangan majelis guru, kemudian satu ruangan UKS dengan semua peralatannya, Pak. Pihak sekolah berharap kepada pemerintah Kabupaten 50 Kota untuk memperbaikinya dengan segera, agar proses belajar mengajar bisa terlaksana seperti biasa. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Ratusan mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi di Dharmasraya menggeruduk kantor bupati. Mereka mendesak Bupati Dharmasraya mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dare. Hal ini mereka lakukan karena rumah sakit terlambat menangani pasien hingga meninggal dunia. Peristiwa itu berawal saat salah seorang mahasiswa mengalami kecelakaan pada Selasa dini hari dan segera dilarikan ke RSUD Sungai Dare untuk mendapatkan perawatan. Namun menurut mahasiswa, temannya itu baru ditangani tim medis pada Selasa siang. Karena keterlambatan penanganan medis itu, menyebabkan mahasiswi yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia. Tetapi bagian RSUD Sungai Dare tidak melakukan penanganan dengan cepat. Karena apa? Karena beliau sudah mengalami pendarahan, baik itu di wajah ataupun di paha, dan dijadwalkan untuk dirujuk pada jam 8:30 dan berkas beliau sudah lengkap pada saat itu, tetapi undur demi undur yang kami terima. Sekda Dharmasraya yang datang menemui para pengunjuk rasa mengatakan pihaknya akan menyelidiki keterlambatan penanganan medis tersebut. Sekda juga berjanji akan memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab menangani kasus itu. Sekali lagi saya tadi tegaskan, kita tidak sempurna, kita manusia biasa, banyak kekurangan dan kelemahan. Itu kita jadikan sebagai perbaikan kita ke depan. Bupati sudah tegaskan, kita akan benahi, kita akan perbaiki dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Kita tidak pungkiri, banyak kelemahan, banyak kekurangan kita. Itu jadi target perbaikan kita ke depan. Audit, SOP, audit, manajemen, dan akan memiliki konsekuensi. Itu aja. Mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah aspirasi mereka diterima.
Namun mereka memberi batas waktu selama sepekan kepada Sekda untuk mengusut tuntas kelalaian pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dare yang telah menyebabkan rekannya meninggal dunia akibat keterlambatan penanganan medis. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Puluhan warga yang merupakan pemilik lahan tempat pembuangan akhir sampah regional Payakumbuh yang berada di Kecamatan Payakumbuh Selatan menutup area TPA regional itu. Penutupan dilakukan warga karena proses ganti ruginya sampai saat ini belum tuntas. Aksi itu mereka lakukan dengan cara memasang spanduk dilarang masuk dan penolakan terhadap aktivitas di lahan mereka. Aksi ini juga dipicu oleh kerusakan areal sawah sebagai dampak dari longsor yang terjadi pada tahun lalu. Warga menilai lahan-lahan yang terdampak akibat pembangunan TPA regional merupakan lahan produktif yang kini tidak bisa dikelola dan ditanam kembali. Hingga saat ini, sebanyak 44 warga pemilik lahan telah menyampaikan protes mereka untuk menuntut ganti rugi lahan, mulai dari kelurahan hingga ke pemerintah provinsi. Namun sampai sekarang, belum juga dikabulkan. Karena adanya kerugian yang kami tempuh selama 10 tahun dengan adanya TPA regional yang mana longsor dan menimbun sawah kami. Ini sudah saya sampaikan mulai dari 2018 setelah adanya penggantian ganti rugi 2015. Itu dimanapun rapat saya sampaikan permasalahan yang terjadi di Teratak atau di TPA yang melibatkan sawah pertanian. Yang pertama itu adalah masyarakat yang gagal panen yang sudah 10 tahun menuntut hak mereka atas kerugian tanaman yang diderita efek dari TPA ini. Ya, peristiwa ini longsornya tempat pembuangan sampah ini yang mengakibatkan sawah kami ini ditimbun oleh sampahnya sehingga tidak bisa ditanam lagi. Warga berharap kepada pemerintah Payakumbuh dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengabulkan tuntutan mereka yang telah berulang kali disampaikan agar aktivitas tempat pembuangan akhir sampah bisa kembali berjalan normal. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Empat jenazah korban kecelakaan bus antar kota antar provinsi di Padang Panjang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar, pusat Kota Padang. Keempat jenazah itu dibawa oleh 4 mobil ambulans. Keempat jenazah itu langsung dibawa ke kamar mayat rumah sakit. Jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar karena tidak adanya tempat kamar mayat di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. 8 jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga. Namun 4 jenazah lainnya belum dijemput pihak keluarga masing-masing. Tim DVI Polda Sumbar masih membuka pos antemortem di Rumah Sakit Bayangkara hingga seluruh jenazah diserahkan kepada pihak keluarga. Keempat jenazah itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan berasal dari Jakarta dan Riau. Membawa 4 jenazah dari RSUD Padang Panjang, di mana 4 jenazah ini pihak keluarganya belum ada yang melapor. Nah, jadi kemungkinan karena di RSUD tidak ada alat pendingin untuk jenazah, maka kami dari pihak Polda Sumbar memperantarai supaya kondisi jenazah tidak semakin memburuk. Sementara itu, 23 orang penumpang yang mengalami luka-luka masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dan Rumah Sakit Ibnu Sina, termasuk sopir dan kernet bus tersebut. Alfi melaporkan dari Padang.